kaidah nomor 52 masih terkait tentang persoalan akidah. Nah, di dalam akidah itu ada beberapa hal yang juga termasuk bagian yang wajib diimani, yaitu sifat-sifat ma'ani. Nah, kurang lebihnya di sini musonib akan menjelaskan sifat khusus daripada beberapa sifat ma'ani dan diaplikasikan terhadap satu persoalan, yaitu persoalan ahlul bait. Kita langsung saja. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumih. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu sifatir rabbaniyah la tatabaddalu wa atharuha la tantakidu. Hukum sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala la tatabaddalu, itu tidak pernah berubah atau tidak pernah tergantikan. Wa asaruha la tantakilu, dan dampaknya sifat-sifat tersebut tidak pernah mengalami perpindahan. Khususnya ya sifat-sifat ma'ani seperti sifat ilmu yang ta'aluknya dia inkisyaf, terus sifat kudrah yang ta'aluknya dia adalah ijad, dan sifat iradah yang ta'aluknya dia adalah taksis. Termasuk juga dampak terhadap ta'aluknya yang menjadi objek sasarannya itu juga tidak mengalami perubahan dan pergantian. Setelah memberikan pengantar tersebut, lalu musannif mengatakan pamin thamma qala al-Hatimi, oleh karena itu dari sana mengatakanlah al-Hatimi radhiyallahu anhu, yu'taqadu fi ahlil baiti anna Allah ta'ala tajawaza an jami'i sayyi'atihim. Diyakini bahwasanya di dalam ahlul bait itu sebagaimana menurut Imam Roji, ahlul bait itu bisa mungkin adalah para istrinya baginda Nabi Muhammad SAW, bisa jadi juga adalah Fatimah, Hasan Hussein dan Ali, berikut keturunan daripada Fatimah dan Ali, atau bisa jadi yang dimaksud dengan ahlul bait itu adalah kedua-duanya, yaitu para istri dan ahlul kisah tadi. Anallaha ta'ala tajawaza an jami'i sayyi'atin, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kepada mereka akan semua dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan mereka. La bi amalin amilu, bukan karena perbuatan yang mereka kerjakan, wala bi solihin qadamuhu, bukan juga karena kesolehan yang mereka persembahkan. Lalu karena apa? Bal bisa biki inayatin minallahi lahum, akan tetapi karena perhatian Allah Subhanahu wa taala yang mendahului untuk mereka. Karena alasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait." Pastinya Allah berkehendak untuk menghilangkan dari kalian semua rizza, kotoran yang bersifat itikad ahlal bait, yakni mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu semua daripada ahlul bait. Al-ayah. Nah, di dalam ayat ini fa'allaqa al-hukma bil iradati allati la tatabaddalu ahkamuha. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara hukum, yakni hukum bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari mereka najis-najis atau kotoran-kotoran pada ahlul bait, kotoran-kotoran yang bersifat maknawi ya tentunya, bil iradah, kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala allati la tatabaddalu ahkamuha, yang hukumnya itu tidak bisa tergantikan. Karena kalau misalnya tergantikan ya berarti bertolak belakang dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Ada bagian hal yang Allah tidak ketahui, nanti Allah bukan ilmu tapi jahil. Maka oleh karena itu fala yahilu li muslimin ayyatanaqqasa wala ayyashna irdon. Maka dari sini tidak boleh bagi seorang muslim untuk yatanaqqas, untuk mengurangi kepada mereka, wala ayasna, dan tidak juga untuk mencederai harga diri atau citra yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesaksian akan kesuciannya mereka, wa dhihabirizzi anhu, dan hilangnya najis anhu daripada mereka. Wal ukuku la yukhriju anin nasabi malam yadhhab aslun nisbati wa huwal iman. Lalu bagaimana nih kalau misalnya ada juriannya Nabi Muhammad SAW, mereka itu durhaka terhadap para orang tuanya. Maka di sini wal ukuk menjadi durhaka
itu tidak mengeluarkan tentang kenasaban selama asal daripada nisbat itu tidak hilang, yaitu keimanan. Jadi intinya ada nasab yang lebih kuat daripada nasab genetik, yaitu nasab keimanan. Kalau misalnya dia durhaka dari segi nasab genetik, itu tidak mengeluarkannya daripada nasab genetiknya. Tetapi kalau misalnya dia keluar daripada nasab yang lebih kuat ini, yaitu iman, maka mereka itu tereliminasi sebagai nasab yang suci. Wa ma ta'ayyana alaihim minal huquqi fa'aidina bihim naibatun anis syariah. Lalu bagaimana kalau misalnya ada para juriyah yang mereka itu melakukan tindak pidana secara syariat? Maka di sini wa ma ta'ayyana, dan apa yang tertentu bagi mereka daripada hak-hak, ya hak pidana, hak-hak secara adami, fa'aidina, maka kuasa kami bihim pada mereka naibatun sebagai pengganti anis syariah, daripada syariat. Artinya mereka diperlakukan sama seperti bukan juriyah dari segi penerapan syariat. Ini yang penting harus dipahami ya. Jadi meskipun mereka itu turunan yang suci, akan tetapi di dalam masalah syariat mereka diperlakukan sama seperti pada umumnya. Jadi di sini penghormatan terhadap ahlul bait itu tidak ada pengkultusan sama sekali gitu. Wa mana nupidzalika illa kal abdi yu'addibu ibna sayyidihi biidnihi. Jadi peran kita di sini adalah sebagaimana musannif mengatakan, dan tidaklah kami di dalam hal tersebut yakni menerapkan syariat terkecuali kal abdi, seperti hamba yu'addibu ibna sayyidihi, yang sedang mendidik putra tuannya biiznihi, karena izin tuannya. Fayakumu bi amri sayyidi, maka si abdi tadi menunaikan perintah tuan, wala yuhmilu padlal walad, di samping itu juga tidak mengabaikan keutamaan si anak. Dan dari hal ini juga kita tidak memahami penspesialan ahlul bait di depan hukum, karena ya diperlakukan sama saja. Ketika melakukan kesalahan ya hukum gitu, akan tetapi nanti di akhirat kespesialan mereka akan terlihat, yang mana mereka itu ada di dalam rombongan yang ternaungi oleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang dalam konteks tersebut kita meyakini bahwasannya harapan mereka untuk diampuni itu besar gitu, karena berdasarkan ayat yang dibaca di awal tadi. Nah, bukan berarti di sini i'tiqad kita itu mutlak bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa menghukum mereka, bukan seperti itu ya pemahamannya. Nah, sikap kita seperti ini, yakni menunaikan perintah sayyid tanpa mengurangi keutamaan mereka. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, aku tidak meminta kepada kalian atas tabligh ajran apapun, terkecuali al-mawaddah, cinta kasih fil qurba, di dalam kekerabatan. Ibnu Abbas mengatakan illa antu addu qarabati, terkecuali adalah menyambung kasih sayang terhadap kerabat-kerabatku. Nah, di antaranya bentuk cinta itu adalah apa? Adalah menjalankan syariat untuk mereka ketika mereka itu melakukan kesalahan. Jadi jangan disalahpahami itu bukan bentuk mahabbah gitu. Wa man najala bina min kibalihi minal zulmi nunajjiluhu manjilatal qada illadzi la sababalahu id qala alaihi salatu wasalam Fatimatun bid'atun minni yuribuni ma yuribuha walil juz'i minal hurmah ma likulli. Dan apa yang terjadi pada kami min kibalihim, dari arah mereka. Nah, itu kan tadi ahlul bait di hadapan hukum. Bagaimana ahlul bait hubungannya dengan pribadi kita sendiri. Nah, sebagaimana musannif mengatakan, apa yang terjadi pada kami dari arah mereka, dari kejoliman-kejoliman, kita di sini posisikan hal tersebut sebagai posisi takdir, artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada alasannya untuk hal tersebut. Jadi intinya mereka itu kita anggap sebagai media-media untuk Allah Subhanahu wa taala menjalankan takdirnya terhadap diri kita. Hal tersebut kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan Fatimatun bid'atun minni, Fatimah itu adalah bagian dariku.
mengganggunya apa yang menggangguku. Nah, di sini dipahami apa yang ditetapkan untuk sebagian daripada kehormatan itu artinya berlaku untuk semuanya. Maksudnya apa yang ditetapkan untuk sebagian dalam hal ini adalah Fatimah, itu berarti untuk semua keturunannya. Wa qad qala ta'ala wa kana abuhuma shaliha fa asna bi salahil abi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana kedua bapak mereka itu soleh, adalah orang yang baik. Ini menceritakan tentang anak yatim yang mereka itu ditolong oleh Nabi Khidir karena alasan orang tuanya adalah soleh. Nah, di sini di dalam ayat ini pasna bisolahil abi, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Khidir mengatakan bapaknya itu soleh. Nah, sekarang di sini kita bisa kiaskan paman zunuka binubuwatihi. Apa dugaan engkau tentang kenabian Nabi Muhammad SAW? Jadi di sini ada kias aulawi. Idza kana hadza fi auladi sholihin fama januka bi auladil auliya. Apabila yang ada di cerita tadi itu adalah tentang orang-orang soleh, maka apa dugaan engkau tentang para putranya wali? Wa idza kana hadza fi auladil auliya fama januka bi auladil anbiya. Nah, kemudian kias aulawi berikutnya, apabila ini adalah putra-putra wali, apa dugaan kamu tentang putra-putranya para nabi? Wa idza kana hadza fi auladil anbiya fama dhannuka bi auladil mursalin. Terus kalau misalnya ini juga berlaku untuk putra-putranya para nabi, maka apa dugaanmu pada putra-putranya para rasul? Ammadza yakunu fi auladi sayyidil mursalin. Terus apa jadinya jika hal tersebut itu adanya pada putra-putranya Sayyidil Mursalin, yaitu tuannya para utusan. Bal kulli bimadza tu'abiru an auladi Sayyidil Mursalin. Malah katakanlah padaku bagaimana cara meredaksikan tentang hal ini terjadinya pada putra-putranya rajanya atau tuannya para utusan. Pabana, maka jelaslah anna lahum, bahwasanya untuk mereka, yakni para putranya, rajanya utusan, tuannya utusan, minal padli, dari keutamaan, malayak duru qadruhu ghairu man khassahum bihi, sesuatu yang tidak bisa diukur kadarnya keutamaan kecuali oleh zat yang menspesialkan mereka bihi dengan kadar tersebut. Pahamilah hal tersebut. Walamma jakartu awwala hadhil jumlah li saykhina Abi Abdillahi Al-Qawriyi rahimahullah ta'ala hadza bihakina. Dan setelah kami menuturkan bagian jumlah pertama guru kami yang di atas itu, yaitu Abi Abdillah Al-Qawriyi rahimahullah ta'ala hadza bihakina, dan ini adalah di dalam hak kita, ya. Maksudnya cara berinteraksi kita dengan ahlul bait. Wa amma bihakim falaysa dzambu fil qurbi kadzambi fil bu'di wa ta'ala ya nisa'an nabi mayati minkunna bifahisatin mubayyinah. Adapun di dalam hak mereka, yakni ahlul bait, falaisa dzambu, maka bukanlah dosa fil qurbi, di dalam kedekatan, kadzambi fil bu'di, bukanlah seperti dosa fil bu'di, di dalam kejauhan. Maksudnya karena posisi ahlul bait itu lebih dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala, jika mereka melakukan dosa, tentu saja dosanya itu beda dengan kita yang kita itu posisinya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau Syekh membacakan ayat, wahai perempuan-perempuannya Nabi, barang siapa melakukan di antara kalian bifahisatin, dengan satu kekejian. Maksudnya di sini adalah wajah dilalanya adalah wa majharut taglij bi ta'jilin nawaibil mukaffirati bi hadhihi dar. Tempat menampakkannya taglij, memberatkan bagi orang-orang ahlul bait adalah apa? Bita'jilin nawaib, dengan mentergesa-gesakan penggantinya mukaffirat, hal-hal yang menghapuskan dosa, bihajihidar, di dalam dunia ini. Kama zakaro, sebagaimana menuturkannya Ibnu Abi Jamrah pisa'ni ahlil badr, di dalam keadaannya ahli badar, inda kalamihi, saat menceritakannya Abi Jamrah tentang Mistah fi hadisil ifki, di dalam hadis ifki. Ya, maksudnya di sini yang disampaikan adalah para ahlul bait apabila mereka melakukan dosa karena mereka itu orang-orang dekatnya Allah, maka hukuman mereka itu akan disegerakan di dunia ini. Nah, hal tersebut dipahami sebagaimana dituturkan oleh Abi Jamrah saat beliau menceritakan tentang Mistah. Bisa dicek langsunglah bagaimana ceritanya. Saya lupa juga di sana. Wa min hajal mana, dan semana dengan hal ini adalah
sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ya Abbas amur Rasulullah SAW, la ugnianka minallahi syai'an, ya Fatimah binta Muhammadin, la ugnianki minallahi syai'an, ishtaru wa anfusakum minallah. Wahai Abbas, Abbas di sini adalah pamannya Rasulullah SAW, aku ini tidak mencukupkan padamu dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Ya Fatimah, wahai Fatimah, putri Muhammad SAW, aku ini tidak mencukupkan padamu dari Allah sesuatu apapun. Ishtaru, belilah ampusakum, diri kalian semua, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang ingin disampaikan di sini, ini adalah bentuk bahwasannya Nabi Muhammad SAW seolah-olah melepaskan keterkaitan antara kenasaban ini, antara Ahlul Bait dan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah supaya Fatimah, Abbas jangan memanfaatkan keistimewaan kenasaban mereka di hadapan orang lain. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW memperingatkan mereka agar mereka itu berjuang untuk berlaku baik, supaya mereka itu membeli diri mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi teladan yang baik untuk umatnya, tidak memanfaatkan kenasaban ini sehingga terjadi feodalisme syar'i di sini, di mana mereka meminta pengkultusan daripada umat. Nauzubillahi min dzalik. Nabi tidak mengajarkan hal tersebut. Nah, ini sebagaimana diceritakan oleh musonif tentang makna ini adalah kultu wa hadza kanahyil bari anil ukuk wal bari'i anit tuham liyakuna asbata fil hujjati alal ghairi wallahu a'lam. Wahaja, dan perkataan baginda Nabi Muhammad SAW, kanahyil bari anil ukuk, yaitu seperti larangannya orang baik, anil ukuk, dari durhaka anak-anaknya, wal bari'i anit tuham, dan terbebas daripada kecurigaan-kecurigaan seperti saya jelaskan tadi. Liyakuna, dan juga agar menjadi asbata, lebih menetapkan hal ini, bil hujjati, di dalam argumentasi alal ghair, untuk selain daripada Ahlul Bait. Wallahu a'lam. Ini kayaknya yang paling panjang ya dari apa yang pernah kita baca di dalam kaidah. Akan tetapi mudah-mudahan lebih memahamkan kita tentang bagaimana status Ahlul Bait dan bagaimana cara berinteraksinya kita beserta Ahlul Bait. Naktabi bihajar qadar wallahu a'lam bishawab.